Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, hidayah dan taufiknya lah kita semua, para mahasiswa, para aktivis, para calon pemimpin bangsa yang ada pada malam ini berkumpul di majelis ilmu yang sangat bermanfaat. Salawat serta salam tak lupa saya aturkan pada Nabi besar suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada kerabat beliau, sahabat beliau hingga hari kiamat kelak. Selamat malam mahasiswa, selamat malam para cendekiawan, selamat malam saya haturkan kepada seluruh intelektual, calon pemimpin bangsa yang ada di sini. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh para mahasiswa, baik dari KM FBUI dan KM UI di Masjid Fakultas Bisnis dan Ekonomika Masjid Al-Muqtasidin FBUI. Teman-teman mahasiswa, mari kita renungkan sejenak. Sejarah bukan hanya sekedar catatan siapa yang menang ataupun siapa yang kalah. Sejarah merupakan sebuah cerminan besar, teman-teman mahasiswa, bagi sebuah bangsa yang besar untuk merefleksikan diri, untuk mengambil tarik kesimpulan hingga bisa menciptakan masa depan yang lebih baik ke depannya. Sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman mahasiswa, izinkan saya perkenalkan diri lebih dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul Perdana yang akan memandu perjalanan diskusi kita dalam kajian strategis G30 SPKI dengan judul Jejak Tragis di Akhir September. Pada malam kali ini, sebuah acara ini merupakan hasil kolaborasi yang apik antara Takmir Masjid FBUI serta Departemen Strategis Kajian dan Strategis Lain FBUI untuk membantu dan memimpin diskusi kita yang sangat hangat pada malam kali ini. Teman-teman, telah hadir di tengah-tengah kita seorang pakar yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Julianto Ibrahim SSMU, seorang sejarawan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada yang telah mendedikasikan puluhan tahun, teman-teman, untuk meneliti, untuk mendalami serta menyebarkan ilmu-ilmu sejarah yang ada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Mungkin saya ingin menyapa kepada Bapak Julianto Ibrahim. Selamat malam Bapak Julianto. Iya. Apa kabarnya Pak? Terus. Selamat malam Mas Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, merupakan sebuah kehormatan bagi saya dan rekan-rekan mahasiswa para intelektualitas bangsa bisa menyimak langsung Pak ilmu dari Bapak, merupakan seorang pakar ya Pak dari sejarawan ya. Marilah teman-teman, tanpa menunggu lama, marilah kita mendengarkan sebuah pemaparan langsung dari Bapak Julianto Ibrahim. Kepada Bapak, panggung, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menarik sekali sekarang, dan terima kasih juga telah diundang untuk membicarakan mengenai masalah-masalah yang cukup sensitif tentang ideologi komunis, tetapi menariknya dibicarakan di musola. Jadi kalau ini dibicarakan pada masa Orde Baru mungkin ini sudah digrebek gitu ya. Jadi tetapi karena pada masa reformasi jadi tidak ada masalah. Nah, saya akan membawakan atau menyampaikan tentang pemberontakan dan komunisme gerakan 30 September 1965. Ya. Jadi karena apa? Karena peristiwa ini sebenarnya masih banyak perlu dipertanyakan. Orang masih banyak sebenarnya kejadian pada masa lalu itu seperti apa. Oke,
Saya akan mulai dari sini. Kapan sih sebenarnya PKI itu lahir? PKI atau Partai Komunis Indonesia itu awalnya itu adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh orang Belanda, namanya Snevlet. Snevlet itu mendirikan sebuah organisasi namanya ISDV, Indische Social Democratic Vereniging, ya, organisasi sosial demokrasi gitu. Itu didirikan tahun 1914. Nah, pada saat organisasi ini didirikan, anggotanya itu tidak ada, maksudnya tidak banyak. Organisasi ini tidak banyak, tidak mampu menarik anggota untuk ikut dalam organisasi ini. Nah, agar mendapatkan anggota yang banyak, maka Snevlet kemudian meminta kepada kader-kader dari SDV yang sudah masuk ke SDV untuk menyusup atau masuk juga menjadi anggota organisasi yang pada saat itu menjadi organisasi yang paling besar, yaitu Sarekat Islam, yang saat itu diketuai oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Maka anggota-anggota dari SDV itu punya double keanggotaan. Jadi di satu sisi dia sebagai anggota SDV, tapi di sisi lain dia juga anggota dari SI. Nah, rupanya pada saat dia menyusup ke SI Sarekat Islam itu, orang yang tertarik kepada ISDV itu banyak sekali, ya, banyak. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan keresahan di dalam tubuh SI. Akhirnya pada tahun 1917 SI itu pecah menjadi dua, yaitu SI merah dan SI putih. SI putih itu adalah SI yang memang orang-orang SI, dan SI merah itu adalah SI yang juga menjadi anggota dari ISDV. Nah, pertanyaannya, kalau orang sekarang itu kan taunya ya, memahami ideologi komunis itu kan ideologi yang anti Tuhan, ya enggak? Karena mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka adalah ateis. Dan Karl Marx itu kan menganggap agama itu adalah candu. Tetapi mengapa banyak orang-orang Islam yang tertarik? Karena memang pada awal-awal gerakan ideologi komunis, memang orang melihat kepada bukan ideologi yang anti Tuhannya, tetapi ideologi yang dianggapnya pro rakyat. Di Solo ya, di Kauman Solo itu ada seorang Kiai Haji, dan Kiai Haji itu terkenal sampai pada tahun 90-an itu namanya itu dijadikan jalan, itu di dekat Pasar Klewer, namanya Haji Muhammad Misbah. Haji Muhammad Misbah itu seorang mubalek, seorang kiai, tetapi juga anggota dari ISDV yang nanti juga menjadi anggota PKI. Bahkan nanti Haji Muhammad Misbah itu nanti akan memimpin gerakan pemogokan di Polonharjo, Klaten. Itu tahun 1922. Jadi itulah yang menyebabkan kemudian, karena dianggap ini ideologi yang radikal, ideologi yang anti Belanda, anti kolonialisme, maka banyak yang masuk. Nah, setelah SI merah pecah dengan SI putih, dan otomatis kan mereka harus keluar dari kepengurusan SI. Kemudian mereka menjadi Sarekat Rakyat. Dan kemudian pada tanggal 23 Mei 1920 terbentuk Partai Komunis Hindia Belanda. Kalau teman-teman mau merayakan ulang tahunnya PKI ya ini 23 Mei. Jadi silakan kalau mau merayakan nggak apa-apa, dirayakan aja ya, ulang tahun dan lain-lain. Nah, kemudian 1924 Partai Komunis Hindia Belanda ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, orang-orang yang di PKI ini itu rupanya bersikap radikal. Tadi seperti yang Haji Muhammad Misbah tadi yang pemogokan.
kemudian juga ada namanya Sarjono, ada namanya Muso. Muso itu waktu itu juga sudah sudah aktif dan lain-lain. Itu banyak melakukan aksi-aksi yang menentang pemerintah kolonial. Dan puncaknya adalah pada pemberontakan tanggal pemberontakan tahun 1926 dan 1927. Ya, itu Desember 1926 itu pemberontakan di Jakarta, Januari 1927 itu pemberontakan di Silungkang, Cianjur dan Solo. Silungkang itu di Sumatera Barat. Di sana ada pabrik pemintalan tenun dan lain-lain. Nah, yang menarik dari pemberontakan ini, jadi awal tahun 1926 orang-orang PKI, orang-orang SDV, orang PKI yang mau memberontak ini sebenarnya sudah berkonsultasi dengan tokoh komunis internasional. Namanya Tan Malaka. Kalian semua mungkin sudah pernah dengar ada namanya Tan Malaka. Nah, Tan Malaka pada saat itu menjadi wakil komunis internasional yang di Asia Tenggara, yang pusatnya di Singapura. Nah, tahun 1925 mereka itu mengundang Tan Malaka untuk melakukan pembicaraan di Prambanan. Jadi melakukan pembicaraan di Prambanan, maka disebut dengan pertemuan Prambanan. Mereka kemudian Sarjono, Muso, Alimin dan lain-lain itu kemudian bicara kepada Tan Malaka bahwa mereka akan mengadakan pemberontakan. Tetapi Tan Malaka mengatakan, jangan. Kalau kalian mengadakan pemberontakan sekarang, kalian pasti habis. Kalian harus mengkomuniskan orang-orang dulu baru melakukan pemberontakan. Kalau orang-orang belum banyak yang menjadi komunis, kalau kalian akan berontak, itu konyol. Bahkan Alimin itu kemudian sowan ke Lenin, ke Rusia. Di Lenin si Alimin juga dimaki-maki. Tapi karena udah niatnya memberontak, akhirnya memberontak dan gagal total. Maka kemudian banyak tokoh-tokoh yang dibuat ke Bovendigul. Ada yang Musa itu lari ke Soviet, kemudian Alimin itu lari ke Cina. Nah, kegagalan dari peristiwa pemberontakan 26 dan 27 itu kemudian terbentuklah friksi, pertentangan antara kelompok komunis ya, yang kemudian disebut dengan kelompok komunis ortodok, itu yang dipimpin Muso, Alimin dan lain-lain, dengan kelompok komunis yang dipimpin oleh Tan Malaka. Ya, ini terjadi pertentangan semacam ini. Nah, sampai kemudian pada pemberontakan yang kedua 48. Mengapa 48 komunis itu memberontak? Mengapa memberontak? Jadi begini, saya mau cerita dari awal. Kita kan tahu bahwa kita itu kan merdeka tahun 1945, 17 Agustus. Tetapi setelah kita merdeka, kan sekutu datang yang dibonceng oleh Belanda dan akhirnya kita perang dengan Belanda. Ya, ada agresi militer dan lain-lain. Nah, pada saat itu kan pemimpinnya kan Soekarno-Hatta, Presiden Soekarno-Hatta. Tetapi pada saat sekutu mau datang, sekutu yang diboncengi Nika itu tidak mau berunding dengan pemerintahan Soekarno dan Hatta. Karena kenapa tidak mau berunding? Karena dianggapnya pemerintahan Soekarno dan Hatta itu adalah pemerintahan yang kolaboratif dengan Jepang. Dianggap pemerintahan yang dulu pernah bekerja sama dengan Jepang. Maka kemudian dicarikan orang-orang yang pada saat itu pernah konflik dengan Jepang atau bergerak di bawah tanah. Siapa? Syahrir dan Amir
Sarifudin. Maka Syahrir mulai jadi Perdana Menteri dan Amir Sarifudin menjadi Menteri Pertahanan. Nah, kalau Syahrir itu sosialis, tetapi Amir Sarifudin itu orang PKI. Nah, mengapa orang-orang PKI ini memusuhi fasisme, tetapi juga mengapa mereka mau berunding dengan Belanda? Karena kan visi dari revolusi Syahrir dan Amir Sarifudin itu adalah diplomasi. Karena apa? Karena pada waktu Perang Dunia Kedua kira-kira tahun 1938 itu di Polandia ada konferensi Komintern, Komunis Internasional itu konferensi. Ya. Di dalam konferensi itu kemudian diputuskan bahwa orang-orang komunis itu boleh bekerja sama dengan kapitalis. Untuk melawan apa? Untuk melawan fasisme. Fasisme siapa? Jerman. Karena apa? Karena pada waktu itu kekuatan dari Jerman sudah mau masuk ke Prancis. Nanti kalau Prancis jatuh itu kan akan memudahkan masuk ke Rusia. Dan itu kemudian negara-negara itu kan jatuh. Maka kemudian ada doktrin itu. Maka itu namanya doktrin Dimitrov 1938. Doktrin Dimitrov itu memperbolehkan orang komunis bekerja sama dengan kapitalis untuk melawan fasisme. Itulah mengapa kemudian orang-orang komunis, terutama Amir Sarifudin, pada waktu pendudukan Jepang, mereka bergerak di bawah tanah. Karena doktrin Dimitrov itu. Kalau Syahrir bukan karena doktrin Dimitrov, tapi karena memang dia tidak suka kepada fasisme, karena dia juga sosialis. Itulah mengapa kemudian pada saat Amir Sarifudin dan Syahrir menjadi Perdana Menteri, mereka dioposisi. Yang oposisi apa? Tan Malaka. Tan Malaka membentuk organisasi namanya Persatuan Perjuangan. Salah satu anggotanya adalah Jenderal Sudirman, anggota dari Persatuan Perjuangan. Jadi itu menunjukkan begitu dekatnya Jenderal Sudirman dengan Tan Malaka. Dan salah satu gerakan Tan Malaka adalah menjatuhkan Swapraja di Solo. Karena pusatnya gerakan Tan Malaka itu di Solo. Nah, sampai kemudian setelah Amir Sarifudin Syahrir jatuh, Perdana Menterinya Amir Sarifudin. Setelah Amir Sarifudin, Amir Sarifudin itu kemudian membentuk Laskar Rakyat, namanya TNI Masyarakat. Jadi 30% dari TNI pada saat itu adalah orang-orang komunis. Itu luar biasa banyak. 30% itu orang-orang komunis. Karena apa? Karena Menteri Pertahanannya adalah Amir Sarifudin, dan kemudian Amir Sarifudin menjadi Perdana Menteri karena Syahrir jatuh tadi, dioposisi dari Tan Malaka. Nah, pada saat Hatta, karena Syahrir itu kan jatuh karena perjanjian Linggarjati, dia jatuh. Kemudian naik Amir tahun 1947. 48 setelah perjanjian Renville 18 Januari 48, Amir Sarifudin jatuh karena wilayah Indonesia kan semakin kecil. Nah, kemudian yang menjadi Perdana Menteri adalah Hatta. Hatta ini kemudian pengen menghancurkan kekuatan komunis. Maka kemudian dia melakukan apa yang disebut dengan rasionalisasi, RERA. Kan program yang utama dari Hatta kan RERA, rasionalisasi, reorganisasi dan rasionalisasi. Memang tujuannya kan untuk profesionalisme tentara, tetapi sebenarnya itu ingin kasarannya memecat TNI masyarakat ini. Jadi TNI masyarakat itu kemudian banyak dibubarkan. Itulah yang menjadi alasan mengapa orang komunis marah. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Hatta itu menjadi Perdana Menteri, orang-orang PKI itu pengen agar mereka tetap masuk di dalam kabinet Hatta, tetapi mereka pengen tetap menjadi Menteri Pertahanan. Hatta nggak mau. Kalau kamu mau, ya kalau saya jadi Perdana Menterinya kan terserah saya mau ngangkat kabinet, kan regulatif saya. Nah, akhirnya karena ditolak itulah maka kemudian PKI
marah. Hatta kan naik kira-kira awal Februari 48. Kemudian orang PKI membentuk organisasi namanya FDR, Front Demokrasi Rakyat. Itu kira-kira tanggal 28 Februari 1948. Nah, Front Demokrasi Rakyat itulah yang kemudian melakukan beberapa aksi, ya. Kemudian sampai orang menyebutnya di Solo namanya Hudbes, karena Solo menjadi daerah pertempuran divisi Siliwangi dengan Tentara Laut Republik Indonesia. Kemudian kalian tahu Dr. Muwardi itu kan diculik dan lain-lain, itu sampai kemudian ke peristiwa Madiun. Itu 18 September 1948. Mengapa mereka orang PKI marah? Karena ya tadi tentara-tentara mereka itu sudah yang masuk ke tentara itu dibubarkan oleh Hatta. Maka mereka marah dan mereka tidak bisa masuk ke kabinet itu. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal orang-orang PKI yang nanti Muso datang gitu ya, balapan itu PKI yang kemudian punya kebencian kepada angkatan darat. Saya mau cerita yang berimbang. Jadi pada saat peristiwa 18 September 48 itu pertempuran terakhir itu ada di Dungus. Dungus itu berada di desa Dungus itu berada di dalam hutan Saradan. Hutan Saradan itu di Madiun. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke Madiun, mau ke mana, Jombang atau mana itu melewati hutan Saradan itu. Di dalamnya ada desa namanya Dungus. Nah, orang-orang PKI itu kemudian mereka kan menawan. Yang ditawan itu tidak hanya orang-orang biasa. Orang Jawa Timur kan banyak sekali orang-orang NU, orang kiai dan lain-lain. Itu dimasukkan di dalam rumah. Pada saat mereka berdesak, orang-orang itu dibunuh. Nah, kemudian yang tempat tawanan itu dimasukin, itu karena agak turun begitu ya. Jadi kemudian tentara yang masuk itu dari divisi Siliwangi, Maijen Sungkono itu masuk, itu genangan darahnya itu di atas mata kaki karena saking banyaknya. Jadi itu di peristiwa di Madiun. Nah, yang kedua, Sultan Hamengkubuwono IX itu juga menjadi salah satu sasaran pembunuhan oleh PKI di Madiun. Sultan, ini kalian nggak akan pernah dapat dari manapun karena beliau yang cerita sendiri. Jadi begini. Jadi setelah September, tahun 48 itu ada rombongan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gubernur Suryo dan dikawal dengan beberapa tentara itu pengen anggap saja merayakan peristiwa 10 November. Peristiwa 10 November di Surabaya. Otomatis mereka mau perjalanan dari Yogyakarta. Sultan itu berhenti di Solo. Nah, pada saat di Solo, Sultan Hamengkubuwono IX itu enggak enak. Itu kan ada 3 jeep. Awalnya Sultan itu di tengah, tapi karena artinya nggak enak, Sultan pindah ke depan. Nah, yang di tengah itu diduduki atau ditempati oleh Gubernur Suryo. Nah, pada saat sampai ke lewat, sebenarnya nggak lewat ini ya, jadi dia jalannya ini dicegat sampai kemudian Gubernur Suryo diseret. Tetapi mereka bilangnya ini Sultan. Dan kemudian Gubernur Suryo dibunuh. Kenapa Sultan pada saat itu pengen dihabisi? Karena Sultan pada saat itu adalah Menteri Pertahanan, Menteri Negara Pertahanan. Itu si Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi sebenarnya pada peristiwa balapan itu benih-benih pertentangan, benih-benih friksi antara orang-orang komunis dengan Angkatan Darat, PKI dengan Angkatan Darat itu sudah mulai muncul.
sudah mulai muncul. Nah, sebenarnya ini cerita banyak sekali ya, nanti ada Amerika dan lain-lain, tapi oke lah, nanti 65-nya nggak nyampe. Oke, sekarang kemudian kita masuk ke peristiwa 65. Peristiwa 65. Jadi begini, setelah kegagalan pemberontakan 48, rupanya karena kondisi negara pada saat itu juga baru menata, komunis itu tidak pernah dibubarkan. Hanya tokoh-tokohnya itu ditangkap dan kemudian dihukum mati. Saya lupa menyampaikan tadi, salah satunya adalah ditangkap 11 tokoh PKI. Salah satunya Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ditangkap di daerah Purwodadi, ya, di Gunung Kelambu di Purwodadi, kemudian dikumpulkan di Karanganyar. Nah, di Karanganyar itu ada 11, itu di bulan November 48. Itu ada 11 tokoh itu disuruh menggali kuburannya sendiri. Setelah mereka menggali kuburannya sendiri, maka kemudian mereka berdiri dan ditembak. Akhirnya mereka dikubur di sana. Termasuk salah satunya adalah Amir Syarifuddin, di Mangku, Setiajid, ada 11 orang, Suripno, Muso ditembak di tempat, jadi nggak terbunuh di situ. Jadi kuburannya di sebuah desa di Karanganyar sana, di dekat Lawu, dekat Gunung Lawu. Nah, saya teruskan. Rupanya walaupun mereka memberontak, tetapi kok PKI itu tidak dibubarkan dan tidak dilarang. Itulah mengapa kemudian Aidit tampil menjadi pemimpin. Jadi setelah tokoh-tokoh itu banyak yang ketangkap, diadili, dibunuh, maka kemudian yang naik adalah Aidit. Nah, Aidit setelah tahu 2 kali pemberontakannya gagal, maka Aidit menerapkan strategi baru, yaitu strategi apa? Strategi dengan masuk ke parlemen. Maka dia berjuang ke parlemen. Maka pada tahun 1955 itu ada pemilu pertama, PKI langsung 4 besar. Jadi yang menang pada saat itu Masumi, NU, PNI dan PKI. Yogyakarta itu yang menang PKI. Ya. Jadi anggota DPRD-nya, DPR dari Jogja itu yang menang. Nah, setelah itu kekuatan komunis itu kemudian semakin besar setelah Dekret Presiden 5 Juni 59. Jadi kita harus pahami bahwa selama periode tahun 50 sampai tahun 59 itu kan demokrasi kita kan demokrasi liberal. Soekarno itu hanya sebagai simbol. Kan Soekarno hanya sebagai kepala negara. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Ada Perdana Menteri Sukiman, ada Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dan lain-lain. Soekarno kemudian tidak bisa apa-apa. Maka kemudian karena Soekarno gregetan itu, maka kemudian dia mengeluarkan Dekret 5 Juli 59 yang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kan Undang-Undang Dasar 45 adalah sistem presidensial. Nah, maka kemudian yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. Nah, kemudian Soekarno naik panggung lagi, tampil lagi, dan kemudian dia menerapkan namanya demokrasi terpimpin. Jadi semua harus terpimpin dia. Tapi rupanya pada saat Soekarno naik itu banyak konflik-konflik, intrik-intrik dengan kelompok angkatan darat, terutama yang dipimpin oleh Nasution. Ya. Jadi angkatan darat itu dianggap sebagai kekuatan yang pada saat itu Soekarno merasa terintimidasi dengan kekuatan angkatan darat itu. Itulah mengapa kemudian Soekarno membutuhkan PKI. Untuk apa? Untuk keseimbangan. Apalagi PKI tahun 1955 dia menang pemilu. Nah, PKI menjadi kuat. PKI semakin kuat setelah
tahun yang sama 1959 Soekarno kemudian melakukan apa yang disebut dengan Nasakom, nasionalisme, komunis dan agama, itu dijadikan satu. Itu akhir tahun 1959. Ya, ini jadi PKI menjadi kekuatan yang sangat besar. Memang tujuan dari Soekarno untuk apa? Untuk sebagai keseimbangan dari kekuatan dari angkatan darat tadi. Inilah yang maka kemudian PKI dengan kekuatan yang besar itu, maka kemudian dia ingin mencari dana sebanyak-banyaknya, mereka ingin mencari anggota sebanyak-banyaknya, memanfaatkan Undang-Undang UU-PA tahun 1960 yang kita kenal dengan Land Reform. Land Reform itu adalah menata kembali tanah, ya, tanah direformasi, jadi orang itu tidak boleh memiliki tanah yang luas. Nah, Land Reform itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh PKI untuk aksi-aksi sepihak. Maka setelah tahun 1960 di beberapa daerah di Jawa Tengah, ya, di Boyolali, di Klaten, ya, di Jogja juga di daerah Gunung Kidul, kemudian di Kediri dan lain-lain, itu kan terjadi banyak sekali aksi-aksi sepihak oleh PKI. Nah, aksi-aksi sepihak itu juga sudah menimbulkan korban, banyak yang terbunuh. Itulah mengapa kemudian kok PKI begitu dimusuhi, karena pada saat mereka berkuasa itu mereka juga bunuhin orang. Mereka juga bunuhin orang. Petani-petani, terutama petani-petani dari PSII, ya, petani Muslim dan lain-lain. Kiai-kiai itu kan tanahnya banyak, nah, itu kemudian harus dibagi di aksi sepihak, harus dibagi kepada rakyat dan lain-lain. Ini, nah, kemudian kekuatan PKI Soekarno juga kemudian lebih dekat dengan kekuatan-kekuatan kiri. Mereka membentuk tahun 63 itu membentuk poros Jakarta Peking, ya, dan kemudian tanggal 3 atas desakan PKI 3 Mei 64 itu ada yang namanya Ganyang Malaysia. Mengapa PKI mengusulkan kepada Soekarno untuk Ganyang Malaysia? Karena tujuannya yang tadi adalah untuk mereka agar Soekarno itu mau membentuk angkatan kelima. Angkatan kelima itu adalah buruh dan tani yang dipersenjatai. Jadi Aidit pada saat itu bilang kepada Soekarno pada waktu itu, oke, silahkan Ganyang Malaysia, karena mereka membutuhkan tentara, maka yang dikirim itu adalah buruh dan tani untuk berperang. Maka buruh tani itu agar dipersenjatai. Ini. Nah, itu 3 Mei 64. Kita sudah mulai masuk ke dekat dengan peristiwa G30S. Nah, tahun 1964 PKI itu membentuk namanya Biro Khusus. Biro Khusus itu diketuai oleh Sam Kamaruzaman, kawan Sam. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menyusup ke tubuh tentara. Masuk ke tubuh tentara. Ya, karena apa? Karena Sam itu temannya Pak Harto. Ya. Waktu peristiwa Kota Baru di Jogja. Ya. Nah, Sam itu Biro Khusus. Komunikasinya itu hanya boleh dengan ketua Aidit. Nah, ini nanti jadi satu kelemahan juga. Nah, kemudian pada tanggal 6 Mei 1965 ditemukan dokumen Gilchrist. Itu dokumen dari Inggris, duta besar Inggris, Gilchrist namanya, yang menyebutkan bahwa Amerika dan Inggris itu melibatkan kekuatan setempat, kekuatan lokal untuk apa? Untuk menggulingkan Soekarno. Nah, maka kemudian PKI menganggap bahwa ini ternyata dari dokumen itu PKI meyakini ada yang namanya Dewan Jenderal yang akan menggulingkan Pak Karno, Presiden Soekarno. Nah, karena kekhawatiran itu ditambah dengan pada bulan Juli dan Agustus 65 itu Pak Karno sakit. Nah,
Sudah diperiksa oleh dokter Indonesia, kesimpulannya Pak Karno tidak apa-apa. Tetapi Aidit tidak percaya, mereka mendatangkan dokter dari Cina. Nah, dokter dari Cina itu konyolnya bilang bahwa Pak Karno ini nanti kalau tidak mati ya lumpuh. Itu kesimpulan dari dokter Cina. Ternyata Aidit lebih percaya kepada dokter Cina. Maka Aidit mengatakan kalau seandainya nanti Soekarno meninggal, maka kekuasaan akan jatuh ke tangan Angkatan Darat. Maka agar jangan sampai kita didahului Angkatan Darat, kita mendahului dulu untuk melakukan gerakan. Itulah mengapa kemudian pada bulan Agustus sampai September itu PKI PKI itu melakukan rapat-rapat, ya, melakukan rapat-rapat. Nah, ini salah satu keputusan rapatnya. Jadi kemudian agar mereka dapat kekuasaan, ya, dapat mengambil kekuasaan, karena agar tidak didahului oleh Angkatan Darat, Dewan Jenderal tadi, maka mereka ingin mengambil kekuasaan dengan kekuatan 7.000 pasukan, ya, 5.000 dari TNI aktif dan 2.000 dari sukarelawan. Yang sukarelawan sudah dikumpulkan. Di Jogja juga ada, di Jogja namanya TC, Training Center. Itu di awal bulan Agustus. Di Jogja itu training centernya itu di Cebongan, Prambanan, Kota Gede. Jadi mereka sudah dilatih bahwa mereka dikatakan bahwa akan ada gerakan. Mereka sudah tahu. Nah, pasukannya yaitu Cakrabirawa. Dari Cakrabirawa itu pasukan Pasopati, itu tugasnya menculik jenderal. Pasukan Bima Sakti itu menguasai Jakarta, dan pasukan Gatot-Kaca itu pasukan cadangan yang ada di Lubang Buaya. Ditambah Batalion Infanteri 1 Kodam Jaya, Auri Halim, Batalion 454 Jawa Tengah, dan Batalion 530 Jawa Timur. Nah, rencananya adalah pertama menculik jenderal, kedua menguasai RRI, Telkom, Ebekrita lainnya, dan kemudian ketiga, menariknya presiden itu agar bersedia di Halim. Untuk apa? Untuk nanti biar bisa bekerja sama dengan PKI. Untuk apa? Untuk menghancurkan Angkatan Darat itu. Itu dikuasai oleh Untung, dan kemudian setelah mereka melakukan gerakan akan membentuk Dewan Revolusi. Terus Mas, next. Nah, pelaksanaannya kita tahu bahwa sebenarnya itu tanggal 1 Oktober ya. 1 Oktober itu pukul 3.04 pagi Letnan 1 Dul Arif. Tapi orang PKI menyebutnya 30 September, maka kemudian terkenal dengan 30 September karena itu pernyataan dari Untung. Mulai pukul 3 sampai 4 itu menculik beberapa jenderal. Ya, kita tahu ya, Ahmad Yani, Sutoyo, Sparman, Panjaitan, dan lain-lain itu diculik, dibawa ke Lubang Buaya. Ada yang sudah dibunuh, ada yang baru dibunuh di Lubang Buaya. Nah, kemudian paginya pada 6:30 pasukan Bima Sakti itu menguasai alat-alat gedung-gedung telekomunikasi termasuk RRI. Itu jam 6.50 pagi. Nah, setelah RRI dikuasai oleh PKI, dikuasai oleh tadi Untung dikuasai oleh Cakrabirawa tadi, pukul 7.15 Untung menyiarkan bahwa setelah terjadi gerakan 30 September. Ini sudah tanggal 1 Oktober ya, 30 September yang dipimpin Lekol Untung untuk apa? Untuk menangkap Dewan Jenderal. Karena Dewan Jenderal dianggap sebagai kontra revolusi atau menentang Soekarno. Nah, kemudian jam 1 RRI mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Dewan Revolusi dan Dewan Revolusi itulah yang kemudian mendemisioner atau kemudian membekukan adanya kabinet Dwi Pora. Ini sebenarnya sudah kudeta ya sebenarnya, karena kan mendesak kabinet. Terus Mas. Nah,
Bagaimana dengan sikap Angkatan Darat? Pak Harto pagi itu sebenarnya sudah diberitahu Pak RT-nya kalau ada gerakan, tetapi dia lebih jelas pada pukul 9 pagi melalui Letkol Hidayat. Karena apa? Karena Nasution yang lolos dari serangan itu datang ke Letkol Hidayat, memberitahukan agar Letkol Hidayat itu menyampaikan kepada Pak Harto bahwa gerakan 30 September yang pukul 7 tadi diumumkan oleh Untung itu adalah pengkhianatan. Karena jenderal-jenderal Angkatan Darat telah diculik dan dia mengatakan saya juga mau dibunuh, mau diculik. Maka Soeharto diminta untuk melokalisir lawan, menutup kota, meminta Kodam 4 Siliwangi, meminta bantuan Kodam 4 Siliwangi dan membantah isu Dewan Jenderal. Pukul 2 siang, nah ini titik baliknya. Pukul 2 siang Soeharto menetralisir Batalion 454 4530. Pada awalnya Batalion 454 itu dari Jawa Tengah, 530 itu dari Jawa Timur. Itu pada awalnya mereka itu kan sebenarnya mau datang untuk ulang tahun ABRI, waktu namanya ABRI. Itu kan 5 Oktober. Tetapi mereka datang dulu dan kemudian mereka diminta untuk membantu PKI. Maka mereka kemudian berkumpul di sekitar Monas itu sejak tanggal 30 September pagi. Tetapi sampai tanggal 1 Oktober pukul 2 siang ditemui Soeharto, mereka itu tidak diberi makan. Jadi dua pasukan itu tidak diberi makan. Didatangi oleh Soeharto, komandannya dipanggil, mereka mau apa? Baru dijelaskan Pak Harto gini-gini. Setelah pasukannya diberi makan oleh Kostrad, akhirnya mereka yang awalnya malah justru diminta untuk membantu PKI, diminta untuk membantu Untung dan lain-lain. Justru mereka kemudian balik membantu Angkatan Darat. Karena apa? Karena sudah mereka kumpul dari tanggal 30 September pagi sampai tanggal 1 Oktober siang, mereka itu tidak diberi makan. Konyol sekali kan gitu. Nah, kemudian karena separuh dari kekuatan itu sudah berpihak kepada Angkatan Darat, maka sangat gampang untuk menghancurkan. Nah, kemudian tanggal pukul 18.30 ya, setengah 7 RRI berhasil direbut oleh RPKAD Sarwo Edi. Kemudian diumumkan bahwa gerakan 3 dan RRI kemudian diumumkan bahwa gerakan 30 September adalah kontra revolusi. Kemudian rupanya Pak Karno pada waktu itu ada di Halim. Sejak pukul 10 siang itu ada di Halim. Padahal Pak Harto RPKAD itu mau menyerbu Halim. Baru pada sore itu Pak Karno baru mau keluar dari Halim, tetapi tidak mau jalan besar. Jadi lewat Depok, Bojonggede, Depok dan lain-lain sampai ke Bogor. Jadi mereka menghindari dari ini. Ya, jadi itu jauh. Baru satu malam itu Pangkalan Halim berhasil direbut oleh RPKAD. Nah, setelah itu kita tahu Aidit lari, ya nanti mungkin bisa disambung dengan pertanyaan. Dan kemudian juga banyak simpatisan-simpatisan yang kemudian ditangkapi seluruh Indonesia. Di Jogja itu komunis yang ditangkap itu dibuang, namanya Diluweng. Diluweng itu dibuang di lubang di Gunung Kidul, ya, di daerah Ngabrak Ngawen Gunung Kidul. Dia lubang itu di bawahnya dia jadi dimasukkan kemudian langsung sampai ke karang laut dan kemudian kena ombak. Jadi kena ombak, tahu kan? Jadi orang-orang PKI itu yang ketangkep oleh tentara itu dibawa ke Gunung Kidul. Kalau di Klaten itu dibunuh di Kaliwedi. Itu dibunuh. Kemudian yang Solo Utara itu juga di daerah Alas itu sebelum Purwodadi itu nama apa? Mungkin saya lupa itu apa? Hutan saya lupa. Itu di sana juga banyak sekali terjadi pembunuhan. Nah, kemudian Orde Baru menjadikan PKI sebagai musuh bersama. Naik Mas, sedikit lagi. Jadi sebenarnya mengapa kok gagal? Yang pertama komunikasinya tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Ya tadi
Tahun 64 tadi kan Aidit kan membentuk Dewan Harian Komite Sentral PKI yang dipimpin oleh SAM. Jadi kalau Aidit mau ngomong sama kadernya yang di bawah itu harus melalui SAM. Kadernya di bawah mau ngomong ke Aidit harus melalui SAM. Jadi komunikasinya tidak lancar. Ya, jadi yang bawah itu kadang tidak tahu apa strateginya seperti apa, maka jadi kacau. Ya, kemudian komando lemah, Aidit tidak mampu mengambil keputusan. Kenapa? Kan dia tidak mampu keputusan karena dia lari. Seharusnya kan dia kalau di Jakarta kan bisa mengambil keputusan-keputusan yang strategis, karena pada tanggal 1 Oktober itu sore itu Aidit sudah lari ke, awalnya didatangi adalah Jogja, TC Kota Gede yang didatangi, baru kemudian ke Boyolali. Persiapannya tidak matang, logistik tadi, pasukan yang seharusnya membantu mereka akhirnya balik malah melawan PKI. Karena apa? Nggak dikasih makan. Ya. Fasilitas-fasilitas tidak dimanfaatkan. Ya, hanya pengumuman saja, seharusnya kan terus-menerus ya dimanfaatkan. Nah, menurut Suparjo, ya orang PKI yang dihukum mati juga. Let call salah satu kegagalannya adalah karena let call untung kelelahan, karena 3 hari belum tidur, karena harus menemani Pak Karno keluar kota, jadi 3 hari itu tidak tidur. Nah, terakhir Mas, nah saya kira dan itu menimbulkan berbagai teori. Nah, saya tidak jelaskan teori seperti apa karena kayaknya udah panjang banget. Mas Rosid sudah gelisah. Silakan nanti mau ditanya, saya akan jelaskan ini nanti teori seperti apa. Tapi kalau mau ditanya juga silakan. Kalaupun nggak tanya, nanti akan saya sisipkan dalam jawaban-jawaban di dalam pertanyaan. Mau saya kembalikan ke Mas Rosid. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Direktur Ibrahim Kasar-Tanggung atas penjelasannya. Jadi sangat menarik ya Pak. Kebetulan kita mahasiswa-mahasiswa yang ada di situ merupakan mahasiswa yang gini Pak. Karena terakhir itu dari tahun 2000 sampai 2008. Memang kita kalau pembelajaran PKI itu cuma disodori film-film yang ada di TV nasional. Kita dikasih propaganda, film PKI kayak gitu dan sebagainya. Tanpa memang kita tidak belajar lebih dahulu di dalam bahwasanya PKI ini seperti apa Pak? Nah, menarik tadi Bapak menjelaskan bahwasanya orang-orang di awal pendiri partai politik itu bahkan banyak orang-orang Islam. Notabene karena bukan ideologinya, tapi memang ideologinya itu mengarah kepada pro-rakyat atau pro-buruh kalau kita sebut. Maka itulah nama-nama seperti Malaka, Alisa Budi dan sebagainya. Jadi kan memang tadi sempat disebutkan di terorisnya ada beberapa teori bahwasanya kenapa sih G30S ini memang murni dari gerakan dari partai komunis atau memang ada teori memang belum percayaan. Mungkin saya rasa teman-teman mahasiswa yang ada di sini sudah memiliki banyak pertanyaan, karena saya rasa memang sebagai seorang mahasiswa ya teman-teman, sebagai seseorang yang memiliki intelektualitas tinggi tentu sangat penasaran terkait pemaparan yang disampaikan langsung oleh Pak Ibrahim. Monggo saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman mahasiswa. Saya mulai dari yang Iwan yang jawab dulu. Silakan monggo, siapa yang ada pertanyaan? Oke. Ya monggo, monggo. Pak, kalau misalnya nanti beliau ada pendapat lagi ditambah lagi nggak apa-apa? Nggak apa. Pokoknya ada pertanyaan selama saya bisa jawab ya jawab sambil nyisipkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak karena sudah menjelaskan tadi tentang G30 PKI, dimulai dari sejarah awal pembentukan PKI itu muncul lalu terjadi peristiwa adanya gerakan 30 PKI ini. Nah, di sini saya memiliki 3 pertanyaan Pak. Apakah diperbolehkan? Monggo, saya nggak masalah moderator yang. Oke, siap. Jadi pertanyaan pertama saya, tadi kan yang membawa pengaruh PKI itu sendiri kan dari orang Belanda yang masuk ke Indonesia, bernama tadi organisasinya
yaitu ISDP. Iya. Saya mau bertanya, kan PKI itu juga kontra dengan pemerintah kolonial Belanda. Iya. Nah, apakah yang membawa pengaruh PKI itu sendiri juga kontra dengan pemerintah kolonial Belanda? Itu pertanyaan pertama. Iya. Pertanyaan kedua, tadi sempat dijelaskan tentang rencana pembunuhan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Iya. Nah, saya ingin bertanya kenapa waktu itu PKI itu ingin membuat rencana pembunuhan itu, dan apa alasannya? Apakah karena ingin mendapatkan jabatan menjadi menteri pertahanan lagi atau gimana? Iya, iya. Nah, pertanyaan ketiga ini mungkin keluar dari topik dari 13 PKI tentang Super Semar. Iya, iya. Surat perintah 11 Maret yang waktu itu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Nah, mungkin kayak banyak sekali kan kayak teori tentang Super Semar ini. Apakah Super Semar itu banyak yang bilang itu dipaksa oleh TNI agar Presiden Soekarno itu beralih jabatannya ke Presiden Soeharto, gitu kan, banyak teorinya kayak gitu Pak. Nah, saya ingin bertanya kan sebagai Bapak kan sebagai ahli pakar sejarah. Nah, menurut Bapak Super Semar itu ada atau tidak? Dan kalau setelah ada, apakah memang yang benar tanda tangan itu Presiden Soekarno kayak gitu? Iya. Mungkin itu aja. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Yang lain mungkin sekalian atau satu-satu? Oh langsung ya. Mas siapa namanya? Mas Usman. Ya, masih Mas Usman atas pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Mungkin saya jawab semampu saya. Yang pertama, Snevliet itu apakah pro atau anti kolonial? Snevliet itu dia orang Belanda. Dia memang punya ideologi ada sosial demokratik yang itu kemudian memang dasar untuk kiri atau komunis. Dan itu memang dia dekat dengan partai buruh, di Belanda. Tetapi pada saat Snevliet ini juga pada waktu di Belanda memang tidak pernah dicatat atau aktivitasnya seperti apa. Tetapi pada saat di Indonesia, Snevliet ini adalah salah satu orang juga ditangkap oleh Belanda. Jadi tadi kan ada seperti misalnya Sarjono, Maruto Darusman, kemudian Tan Lingji, itu kan ada beberapa dibawa ke Bovendigul. Nah, Snevliet itu pada saat itu juga ditangkap, tetapi tidak dibawa ke Bovendigul, tetapi dipulangkan ke Belanda. Jadi karena dianggap sudah mempengaruhi membuat rakyat Indonesia itu radikal. Kan radikalisme kan salah satu yang ditakuti oleh pemerintah kolonial. Jadi kalau pertanyaannya apakah pro atau enggak, ya enggak pro, dia anti karena dia ditangkap juga dan kemudian dia dipulangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan Sultan? Apakah begini? Harus kita pahami bahwa sebenarnya ketidaksukaan PKI pada saat itu, yang pada waktu itu FDR, yang kemudian memberontak, itu kepada Hatta itu dan kabinetnya. Nah, si Sultan Hamengkubuwono IX itu adalah salah satu anggota dari kabinet Hatta, dan dia punya posisi yang strategis. Karena apa? Karena Menteri Pertahanan. Yang sebelumnya kan itu diinginkan oleh Amir kan, walaupun saya turun dari jabatan jadi Perdana Menteri, saya tetap juga pengen jadi Menteri Pertahanan lagi. Tujuan Amir apa? Karena ingin mempertahankan TNI masyarakat itu. TNI masyarakat itu kan jumlahnya itu 30% dari TNI keseluruhan, itu banyak sekali. Kalau tentaranya 1 juta itu kan sudah 300.000 sendiri. Dan itu mereka terkena rasionalisasi dan itu perintah Muhammad Hatta. Tetapi kan akhirnya kan yang melaksanakan rasionalisasi di tingkat bawah kan menterinya. Yang bubarin, yang mecatin itu akhirnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itulah mengapa pada saat pengen datang ke Surabaya,
dia walaupun dikawal 3 jeep itu, tetapi karena berhenti di Solo itu pindah tempat duduk, seharusnya dia di tengah, Gubernur Suryo di depan, Sultan pindah ke depan dan Gubernur di tengah. Informasinya dari Solo, Sultan ada di tengah. Maka kemudian pada waktu itu bukan digerebek ya kayak disergap. Kemudian Gubernur Suryo ditangkap dan ditawan di hutan Saradan itu. Dan setelah ketemu apa, Mas? Ditemukan sisa-sisa potongan tubuh. Jadi memang dimutilasi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tentang super semar. Nah, ini memang salah satu kontroversi. Kalau tadi pertanyaannya apakah super semar itu ada? Ada. Salinannya ada di Arsip Nasional Republik Indonesia. Ada 2 salinan yang dikeluarkan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Penerangan. Hanya beda bukan beda isinya, hanya beda yang Kementerian Pertahanan itu 1 halaman. Kenapa 1 halaman? Karena ditulis dengan spasi yang mesin ketik, tapi spasinya dia 1 spasi gitulah, seakan-akan seperti itu. Tetapi Kementerian Penerangan itu 2 halaman karena ditulis 2 spasi. Isinya sama, tetapi memang itu salinan, itu tidak asli. Karena apa? Karena ya aslinya kan yang megang orang yang diberi mandat. Aslinya kan dipegang oleh Pak Harto sendiri. Nah, tapi itu kalau isinya sama, jadi memberikan perintah kepada Pak Harto untuk mengamankan keadaan. Nah, berkenaan dengan apakah Pak Karno tanda tangan ya? Itu di sana ada tanda tangan Pak Karno, di salinannya itu ada tanda Pak Karno. Tetapi apakah Pak Karno di dalam menandatangani itu dia ditekan atau tidak? Nah, itu masih, karena apa? Karena sumbernya kan berbeda-beda. Ya, pengawal itu dulu Wilotikto atau siapa itu kan dia mengatakan Pak Karno ditekan. Terus kemudian tetapi kan Bejuso, Gatot Subroto dan lain-lain mengatakan tidak. Nah, tetapi terlepas dari itu, Mas, secara politik sebenarnya sah-sah saja. Kan entah itu ada super semar atau entah tidak, kan kejadian ini sudah terjadi. Mau dikatakan kudeta atau tidak, ya kan bisa dengan berbagai macam cara. Kenyataannya adalah Pak Harto bisa tampil. Kalau kita berpendapat itu kudeta, sah-sah saja. Karena kenyataannya kan setelah itu kan Soekarno jatuh dan itu Pak Harto yang jadi presiden. Sah-sah saja dengan cara apa? Ada yang mengatakan itu kudeta merangkak misalnya, ya sah-sah saja. Karena memang pada saat itu kenyataannya adalah kekuasaan Pak Karno jatuh dan itu digantikan kepada Pak Harto. Kalau ada yang mengatakan kudeta, menurut saya sah-sah saja. Faktanya ada. Terlepas dari super semar ada atau tidak, ada itu juga kudeta nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa. Itu, Mas. Kita bicara politik gitu. Ya, itu, Mas, jawaban saya. Makasih. Terima kasih atas jawaban yang amat biasa dari Amerika. Mungkin saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Iwan lagi ya. Ini dari Iwan ada pertanyaan. Ini berupa pertanyaan terakhir dari Iwan. Dari Iwan, apakah masih ada yang mau bertanya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Pak mau tanya, ya pertanyaannya nggak jauh-jauh dari yang super smart sama dokumen yang dari Inggris tadi, Pak. Dokumen dari Inggris. Oke, langsung aja pertanyaannya. Jika PKI adalah dalam tunggal G30S, mengapa Jenderal Soeharto yang saat itu merupakan salah satu jenderal kunci dan kenalan dekat dan kalau untung tidak termasuk dalam daftar target penculikan? Baik, terima kasih.
Oke, Mas apa? Zaki. Makasih Mas Zaki. Ini sebenarnya pertanyaannya begini, itu kan padahal Pak Harto kan juga sudah diberitahu sama Latif kan pada saat Tommy tersiram sop panas itu yang pada waktu di rumah sakit. Nah itulah yang kemudian menimbulkan teori-teori itu Mas. Ya, menimbulkan teori. Karena apa? Memang peristiwa 30 September itu pelakunya adalah PKI, untung. Tetapi sebenarnya PKI itu kayak dijebak lah dalam tanda petik ya, kata. Begini, kalau pertanyaannya Mas tadi itu lebih kepada teori di tubuh Angkatan Darat. Jadi sebenarnya pada saat itu di Angkatan Darat itu ada dua kelompok Angkatan Darat ya. Yang satu adalah kelompoknya Angkatan Darat Kanan, yaitu Nasution dan Pak Harto. Dan Angkatan Darat Tengah. Siapa Angkatan Darat Tengah? Yaitu Yani dan korban-korban G30S. Ya, Yani dan lain-lain. Itu Angkatan Darat Tengah. Nah, sejak lama sebenarnya Pak Harto dan Ahmad Yani itu sebenarnya konflik. Dan itu bahkan Bu Yani sama Bu Tin itu pernah eneng-enengan jambak-jambakan rambut. Konfliknya mulai dari mana? Jadi konfliknya mulai dari sini. Jadi pada saat Pak Harto itu menjadi Pangdam Diponegoro di Jawa Tengah, Pak Harto itu sebelum peristiwa Mandala ya, perebutan Irian Barat. Pak Harto itu sudah kerjasama dengan Lim Sioliong. Untuk apa? Untuk bisnis besi tua. Jadi yang bisnis besi tua itu tidak hanya orang-orang Madura ya, Pak Harto pada waktu itu juga. Jadi bisnis besi tua dan kemudian ekspor beras ke Singapura. Nah, karena inilah yang kemudian menyebabkan Yani itu tidak senang sama Pak Harto. Kenapa? Karena dia dianggap tentara yang bisnis, yang suka harta lah, maksudnya seperti itu. Ini yang kemudian Yani ini kemudian melaporkan dan lain-lain. Itu yang menyebabkan Pak Harto itu masuk ke Seskuat, disekolahkan karena peristiwa penyelundupan besi tua dan beras itu ke Singapura itu. Nah, karena dilaporkan itu Pak Harto marah. Ya, dia disekolahkan marah. Nah, gara-gara di Seskuat di awal tahun 60-an dia masuk ke sekolah ya. Sekolah kan kayak saya sekarang S3 ya. Itu kan nggak bisa apa-apa kan gitu. Keluar uang tapi nggak bisa istilahnya itu meroyek penelitian dan lain-lain. Pak Harto juga seperti itu, masuk Seskuat. Dan akhirnya itu yang marah yang kedua kalinya. Pak Harto dan siapa itu? Yani itu satu letting. Satu letting ya, satu angkatan. Nah, setelah dia keluar dari Seskuat, jabatan Yani lebih tinggi. Itu yang pertama. Kalau itu konflik tubuh Angkatan Darat, yang menarik PKI masuk itu siapa? Sam. Sam itu adalah temannya Pak Harto pada saat di Jogja. Ya, kenapa? Bahkan yang mengusulkan memimpin serangan di Kota Baru itu Sam, itu memimpin Pak Harto agar memimpin serangan Kota Baru. Padahal Sam tadi itu kan dia ditunjuk oleh Aidit untuk jadi ketua harian tadi yang dia disusupkan ke Angkatan Darat. Maka Sam itu kemudian menjadi agen ganda. Jangan-jangan maunya PKI Sam memberi informasi ke Angkatan Darat, mungkin yang terjadi justru malah Angkatan Darat yang memanfaatkan Sam. Seperti itu. Jadi itu yang kemudian termasuk pertanyaannya Mas Zaki itu bagian dari teori yang di dalam konflik tubuh Angkatan Darat. Karena sebenarnya kan Pak Harto dia posisinya tinggi, dia tahu akan ada gerakan. Kenapa dia tidak mencegah dulu gitu? Menunggu terjadi gerakan dan kemudian baru dihantam.
Itu Mas. Jadi itu bagian dari teori. Jadi kalau bagian teori, fakta-faktanya masih harus perlu ditelusuri lagi. Itu Mas Zaki ya. Makasih. Berarti itu Soeharto itu berarti mendukung gerakan peristiwa G30S berarti ya Pak? Itu kan salah satu teori juga itu yang menunjukkan kayak gitu. Gimana Pak? Tidak Mas, kalau mendukung tidak. Tetapi memanfaatkan gerak. Kalau itu tulisannya Cornell paper dari Ben Anderson ya, yang salah satu teori itu. Jadi mengapa Ben Anderson kan tidak boleh masuk ke Orde Baru ke tahun-tahun itu. Jadi Pak Harto dia nggak mendukung, justru kemudian dia memanfaatkan, oh benar, maka ada gerakan itu maka dia antam. Jadi dia nggak mendukung karena kan dia tidak ada kontribusi apa-apa, maksudnya tidak memberi apa-apa. Justru dia menunggu. Kalau orang main apa itu kan ya kayak seperti itu. Jadi dia kan mendukung, tetapi memang dia memanfaatkan gerakan itu kemudian untuk mengantem PKI. Tapi kalau dikatakan mendukung tidak. Hanya mungkin kalau dalam teori itu mungkin Angkatan Darat yang menjebak PKI iya. Mungkin karena apa? Karena informasi-informasi dari SAM. Itu Mas. Ya, Mas ini. Monggo. Oke, ini karena sudah ada 4 pertanyaan dan 1 tambahan dari Baga Iswa, ini saya buka 1 pertanyaan terakhir buat awal. Karena mungkin dari mbaknya itu yang pojok itu. Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya. Barusan disebutkan bahwasanya simpatisan PKI di seluruh Indonesia itu dibunuh. Saya pernah ngobrol dengan kakek saya bahwa kepala desa di desa saya itu pernah dicurigai sebagai PKI di daerah. Namun kebetulan dia selamat dan namun sepanjang hidupnya beliau tidak pernah merasa tenang. Lalu saya pernah menonton dokumenter bahwasanya korban PKI di daerah timur masih mengalami trauma yang mendalam. Lalu bagaimana respon yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap keluarga korban tersebut? Mengingat keluarga korban tersebut banyak yang mengalami trauma mendalam. Terima kasih Dok. Ya. Oh ya. Mbak siapa namanya? Saya Angel Tenarea. Mbak Angel ya, malaikat. Gini Mbak Angel, makasih atas pertanyaannya. Saya kok nyaman pakai itu Mas. Udah biasa ya. Ini terlalu besar itu kayak. Makasih Mbak Angel. Begini, harus bisa dipahami dulu, baik peristiwa 48 maupun 65, bahwa sebelum terjadinya peristiwa 65 itu PKI banyak membunuh banyak orang dengan aksi-aksi sepihak, termasuk tadi di Jawa Timur. Pak Desain termasuk orang sampai akhirnya agak sedikit gila karena apa? Karena dia simpatisan PNI yang harus digodok itu apa ya? Direbus hidup-hidup salah satunya. Bapak saya itu termasuk 3 bulan nggak berani pulang ke rumah karena dia aktivis Masumi, nggak pulang ke rumah pada waktu itu. Nah. Jadi sebelum peristiwa 65 itu PKI banyak membunuh ya, yang kemudian jadi trauma. Kalau di Jawa Timur itu NU dan lain-lain itu banyak dibunuh. Tetapi setelah tahun 65, setelah kegagalan peristiwa September itu, Sarwo Edi itu kemudian memburu PKI. Karena PKI itu dianggap kejem oleh masyarakat, menimbulkan trauma. Maka kemudian balasan terhadap PKI itu juga kejem. Bahkan tercatat ada 1-2 juta orang PKI itu yang terbunuh. Itu luar biasa banyak. Tadi saya sampaikan bahwa
Orang-orang tadi itu dikumpulkan di Jogja, itu dikumpulkan di kota di Gunung Kidul, di desa Ngablak namanya. Itu namanya Diluweng. Jadi dia dijatuhkan, di bawahnya itu udah laut. Karena kata orang sana, saking banyaknya itu selama berapa bulan itu air sumur itu warnanya merah. Itu kemudian di Klaten itu di Kaliwedi itu dijejer, ditembak satu-satu. Kemudian di Alas Gundi ya tadi Solo Utara itu ya, itu simpatisannya banyak. Itu mereka itu di hutan-hutan itu dibunuh ribuan, itu saking banyaknya itu sampai pelurunya RPKAD itu habis. Karena habis kemudian mereka ditusuk. Nah, tadi bagaimana dengan trauma, maksudnya trauma kekejaman PKI ya maksudnya yang awal. Harus bisa dipahami gini Mbak. Yang kejam itu dua-duanya. PKI kejam, Orde Baru Angkatan Darat kejam. Nah, menurut saya Orde Baru lebih kejam. Karena apa? Karena pada saat kalau orang dibunuh ya sudah, nggak ada konflik apa. Tetapi yang menanggung akibatnya orang-orang PKI itu pada masa Orde Baru itu adalah keturunan-keturunannya juga. Orang yang tidak punya salah itu juga menanggung. Ya. Karena apa? Mereka tidak tahu apa-apa, tidak bisa menjadi pegawai negeri. Jadi orang kalau bapaknya atau simbahnya itu terjerat PKI, komunis, maka sampai kapanpun tidak bisa menjadi PNS. Karena ada namanya screening. Bahkan pada masa Orde Baru itu siapa yang melawan pemerintah itu akan dicap PKI. Contohnya apa? Saya sudah cerita masalah saya kemarin. Yang saya tahu sendiri ya, karena saya ini di sebelah utara saya di dekat Gunung Kemukus. Kalian tahu Gunung Kemukus ya, yang pesugihannya dengan berhubungan 7 kali itu ya. Itu di sana dibangun waduk Kedungombo. Jadi itu dataran rendah, kemudian diairi air. Nah, mereka jangan kayak sekarang, mereka suruh pindah dikasih ganti rugi. Zaman dulu ya suruh pergi saja. Ya udah pergi, nggak ada kompensasi, nggak ada apa. Kalaupun dikasih uang ya mungkin uang kecil sekali. Banyak orang nggak mau. Jadi sampai air itu sudah segini, mereka pada naik ke rumah-rumah mereka itu sampai air itu genang. Mereka nggak mau pindah. Nah, tiba-tiba itu di KTP mereka itu ada ET. Ada ET. Muncul KTP mereka ET. ET itu apa? Ekstapol. Ekstahanan politik. Mereka yang awalnya nggak tahu menahu dengan PKI tiba-tiba menjadi orang PKI. Dan itu kemudian anak turunnya sudah nggak mungkin bisa jadi pegawai negeri. Itulah represifnya, ya mungkin kekejaman lah, bahasa kekuasaan. Termasuk mungkin yang tentang bagaimana kok karya-karya Pramudia itu kan juga dilarang ya, karena seperti itu represifnya dari Orde Baru. Jadi itu kalau tanya tentang sikap pemerintah ya, pemerintah justru kejam, Orde Baru juga kejam ya terhadap PKI, keturunan-keturunan dari PKI. PKI memang kejam, tetapi apa yang dilakukan Orde Baru itu juga kejam. Itu Mbak Angel. Oh, makasih Mas. Ya. Oke, baiklah, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa daripada Bapak Ibu dari. Saya juga ucapkan terima kasih atas segala pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan, sehingga pada malam kali ini menimbulkan sebuah diskusi yang sangat baik. Kita melihat banyak teori-teori yang bermunculan dan kita bahas mengenai ini PKI. Kita tahu bahwa memang PKI itu kejam sangat luar biasa. Mereka membunuh orang dan sebagainya. Akan tetapi kita juga mengetahui bahwa ada dosa-dosa dari pemerintahan Orde Baru sendiri, di mana beliau juga menjadikan para keturunan dari PKI itu setara, karya-karya tulis kiri, karya Tamata, Marxisme, dan beberapa karya-karya yang patut seperti Indonesia dan sebagainya juga dilarang. Bahkan para aktivis pada waktu itu ditangkap karena berbeda itu. Karena mengingat waktu kita sudah sampai pukul 9 dan juga sudah memasuki malam-malam
bukan utama, tapi kita ingin mengambil sebuah hikmah bagaimana kita tidak melakukan kesalahan yang sama yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tentu kita sebagai generasi muda, kita sebagai calon pemimpin bangsa, kita sebagai calon intelektualitas bangsa harus menyadari sikap-sikap yang harus kita tunjukkan daripada Pancasila itu di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mereka akan dipandu oleh Mas Lim sebagai master seremoni. Pada